Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azkia Ramadhani Sasmita dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM C2024-03233. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak MI atau SD. Oke teman-teman, judul materi saya yaitu Perkembangan Bahasa Anak Sekolah Dasar. Akan tetapi, materi yang akan saya bahas yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan, teman-teman perlu mengetahui pengertian perkembangan bahasa. Jadi apa ya perkembangan bahasa? Nah, pengertian perkembangan bahasa merupakan proses bertahap yang dialami oleh anak dalam memperoleh kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, pada bahasa ini sendiri mencakup simbol-simbol baik berupa kata, kalimat, dan juga tulisan yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan juga perasaan. Namun, pada proses ini tidak terjadi secara instan atau langsung. Nah, lanjut ya teman-teman, kita akan masuk pada materi pembahasan, yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Kira-kira apa ya teman-teman? Perkembangan bahasa anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, faktor-faktor ini tidak hanya berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk kemampuan bahasa anak. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Jadi, lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam belajar bahasa. Karena sejak usia dini, anak berinteraksi dengan orang tua dan keluarganya. Jadi, cara orang tua berbicara, memberikan respon, dan berkomunikasi dengan anak itu sangat mempengaruhi perkembangan bahasa mereka. Dan anak yang sering diajak berbicara, didengarkan pendapatnya, serta sering dibacakan cerita, itu akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan kosakata dan berkomunikasi mereka. Namun sebaliknya, kurangnya interaksi verbal dalam keluarga itu dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan bahasa anak. Jadi, anak yang jarang diajak berbicara itu akan cenderung memiliki kosakata yang terbatas dan kurangnya percaya diri dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua itu sangat penting untuk memberikan stimulasi bahasa yang optimal untuk anak. Nah, yang kedua itu ada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga berperan penting dalam mengembangkan perkembangan bahasa anak melalui pembelajaran yang terstruktur. Dan di sekolah, anak juga belajar membaca, menulis, bertanya, berdiskusi, dan juga menyampaikan pendapatnya. Dan guru sebagai fasilitator itu juga menciptakan suasana belajar yang komunikatif melalui metode seperti berdiskusi, presentasi, dan juga membaca. Selain itu, interaksi antar siswa juga dapat membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasinya. Nah, yang ketiga itu ada media dan teknologi. Jadi media dan teknologi itu contohnya seperti buku, televisi, video edukatif, dan juga aplikasi pembelajaran. Itu semua dapat membantu perkembangan bahasa anak. Melalui media tersebut, anak juga dapat belajar kosakata baru, memahami cerita, dan juga meningkatkan minat bacanya. Namun, selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan tanpa pengawasan dapat menghambat perkembangan bahasa anak karena anak lebih sedikit interaksi dengan orang lain. Selain itu, video yang tidak sesuai juga dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Jadi, orang tua dan guru perlu mengawasi media
yang lebih bermanfaat untuk perkembangan bahasa anak. Nah, yang keempat itu ada interaksi sosial. Interaksi sosial dengan teman dan orang di sekitarnya. Itu sangat penting untuk membantu perkembangan bahasa anak. Dengan melalui kegiatan seperti bermain, berdiskusi, dan bekerja sama, anak belajar berbicara, mendengarkan, memahami perkataan orang lain, serta dapat menanggapi dengan baik. Selain itu, interaksi sosial juga dapat mengajarkan anak berbahasa sesuai dengan situasi, seperti berbicara kepada guru atau teman. Dan anak yang jarang berinteraksi, kemampuan berbahasanya itu dapat berkembang lebih lambat. Oleh karena itu, anak perlu diberi kesempatan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir itu ada faktor biologis. Faktor biologis juga berperan penting untuk perkembangan bahasa anak. Dengan melalui kemampuan pendengaran, organ bicara, dan fungsi otak itu mempengaruhi kemampuan anak dalam mendengar, memahami, dan mengucapkan bahasa. Namun, jika terdapat gangguan pada salah satu bagian tersebut, itu akan menghambat perkembangan bahasa anak. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan sejak dini itu sangat penting agar anak tetap dapat mengembangkan kemampuan bahasanya secara optimal. Nah, teman-teman, jadi itu semua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.